Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jinn. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga umat akhir zaman. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah sekalian, malam hari ini kembali bertemu di malam Selasa atau Senin malam. Seperti biasa kita mengisi kajian malam Selasa ini dengan mempelajari ilmu tajwid, dengan harapan kita semua akan terus terjaga saat membacakan Al-Quran dari berbagai macam kesalahan, setelah kita memahami bagaimana cara yang tepat, baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Agar pengajian kita lebih barokah, mari kita sama-sama mengawali dengan bacaan doa bersama-sama sekaligus niat i'tikaf di masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan teori tajwidnya ke halaman 38. Kita akan masuk pada sifat yang kelima yang memiliki lawan, yaitu nama sifatnya adalah isti'la. Di antara sekian banyak sifat yang mensifati huruf hijaiyah atau yang menjadi karakter huruf hijaiyah yang menjadi huruf dasar Al-Quran, maka ada salah satu sifat yang namanya sifat isti'la atau dalam bahasa Arab al-isti'la. Kalau dilihat dari definisi isti'la, ada dua definisi. Yang pertama ada isti'la menurut bahasa atau lughah, etimologi, yaitu definisinya adalah al-irtifa'u. Al-irtifa'u yang artinya adalah terangkat atau ke atas, boleh ya. Terangkat ya ke atas. Jadi setiap yang terangkat, setiap yang di atas itu boleh dibilang isti'la menurut bahasa atau menurut lughah. Dan boleh diterjemahkan apa saja kalau menurut lughah itu ya, umum bahasanya. Sementara isti'la menurut tajwid, definisinya adalah irtifa'ul lisani inda nutqi bil harfi ilal hanakil a'la. Yang disebut dengan isti'la adalah terangkatnya lidah mengarah ke atas, ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf yang tersifati dengan isti'la. Jadi menurut tajwid, yang disebut sifat isti'la yang mensifati huruf hijaiyah itu adalah terangkatnya lidah seorang pembaca atau qori ya, sedang membaca Al-Quran, saat membunyikan huruf-huruf yang tersifati isti'la, maka posisi lidahnya dengan sendirinya terangkat ke langit-langit atas saat mengucapkan huruf-huruf yang tersifati dengan sifat isti'la tersebut. Dan huruf hijaiyah yang memiliki atau yang tersifati sifat isti'la semuanya ada 8 ya, 7 ya, ada 7 huruf
yaitu kha, so, dho, gha, to, ko, zo. Yang bacaannya kayak pakai o gitu semua ya. Itu huruf ya memiliki sifat apa? Isti'la. Ya, pakai ayat huruf kayak bacaan o gitu ya. Kha, so, dho, gha, to, ko, zo. Dan ketujuh huruf tersebut dikumpulkan atau terkumpul dalam kalimat khussa dhawtin qidh. Jadi yang pertama kha, yang kedua so, yang ketiga to, yang keempat gha, yang kelima to, yang keenam ko, yang ketujuh zo ya. Nah, itu ketujuh huruf yang saat dibunyikan menurut definisi akan membuat lidah kita saat membacakan huruf istilah terangkat ke langit-langit atas. Jadi di huruf istilah dibunyikan dengan cara mengangkatkan lidah ke langit-langit atas. Akibat dari proses ini suara terdengar agak membesar dan tebal. Atau dalam istilah tajwid tebal itu disebut apa? Tabkhim ya. Tabkhim. Untuk membuktikan benar tidaknya, mari kita buktikan dengan kalimat ya. Supaya benar-benar dapat dirasakan dan menjadi keyakinan saat membacanya. Jadi tidak ada sifat yang salah menerapkan gitu kan. Karena ini sifatnya sifat yang mengandung tebal, itu seperti istilah itu. Saat diucapkan bunyinya tebal, maka jangan sekali-kali mengucapkan huruf yang tersifati istilah itu adalah tipis ya. Baik, yang pertama huruf yang memiliki sifat istilah itu adalah kha. Seperti biasa dikasih contoh dengan huruf dengan baris yang komplit ya, fathah dhamma, kasroh sukun. Kha, khi, khu, khokh. Coba sama-sama. Saat membacakan sambil dirasakan apa benar terangkat atau tidak lidah kita ke langit-langit atas. Kha, khi, khu, khokh. Kha, khi, khu, khokh. Kha, khi, khu, khokh. Khu, khon, khoni, khokhna. Nah, coba terasa gak ngangkatnya? Jadi lidah kitanya posisinya ngangkat ke atas. Jadi ketika kha diucapkan maka ada sifat apa? Istilah yang dikeluarkan, maka dampak dari istilah itu terangkatnya lidah kita. Mungkin untuk kha mengangkat lidahnya nggak begitu berasa. Kenapa? Karena mahrajnya di tenggorokan, Pak. Ya. Jadi secara makhraj memang agak sedikit jauh dari lisan. Kenapa? Karena dari tenggorokan. Kha itu kan satu makhraj dengan ghin, kha dan ghin dan gha ya. Tapi pada prinsipnya saat membaca huruf yang tersifati istilah, kha itu pokoknya suaranya tebal aja. Kha, khi, khu. Jangan dibacanya kha ya, kha, tapi kha ya, kha, khi, khu. Baik, sekarang ke huruf shad. Coba shad mahrajnya dari lisan, mungkin lebih berasa ngangkatnya. So, si, su, sos. Nah, kalau pakai shad lebih berasa ngangkatnya. Kenapa? Karena shad sendiri mahrajnya dari ujung lidah, mengambang di antara dua gigi atas dan bawah yang depan dua-duanya. So, si, su, sos.
si su sos su son soni sosna. Terasalah untuk sod ketika sukun, apalagi berasa lidahnya ngangkat ya ke atas, walaupun tidak nempel Pak. Ngangkat di sini bukan harus nempel ke langit-langit atas, tidak. Kenapa? Karena sifat itu pada dasarnya dikembalikan ke makhraj. Nah, karena sod bukan dari ujung lidah dengan langit-langit atas, maka tidak menempel. Cuman secara definisi daripada istilah, lidahnya agak ngangkat ke atas saat membacakannya. Tapi dalam artian bukan berarti ngangkat nempel ke langit-langitnya, tidak. Kenapa? Karena bukan di situ tempat keluarnya. Dan suaranya benar-benar terasa tebal untuk sod ya. Baik, selanjutnya adalah do. Do yang mahrujnya adalah dari pinggir lidah. Awali hafatil lisan wa ma yaliha minal adras. Salah satu pinggir lisan yang menempel ke gigi adros. Gigi adros itu yang mana posisinya? Yang gigi geraham, kiri atau kanan. Maka tergantung kemudahan bapak-bapak kemana nyandarna pinggir lidahnya. Yang kiri boleh, yang kanan boleh. Nah, kalau Rasulullah nyandar dua-duanya kan. Jadi begitu membaca huruf dhad, pinggir lidahnya langsung nempel ke geraham dua-duanya kiri kanan. Jadi meber meureun si lidahnya itu. Itu bagian daripada mukjizat ya. Salah satu keagungan Rasulullah yang begitu sempurna membacakan dhad sehingga tidak ada celah, kedua pinggir lidahnya itu nempel dua-duanya. Kalau kita tidak bisa Pak, pasti salah satunya. Dan nempelnya itu saat dimatikan paling berasa. Kalau hidup tidak akan ada baris kan. Baik, kita praktekkan dengan baris patah, domah, kasroh dan sukun. Dhi gimana? Nempelnya berasa? Makhrajnya harus nempel dulu pinggir lidahnya ya. Nah, dan saat menempelkan pinggir lidah ke gusi atau gigi geraham, maka lidah pun agak sedikit ngangkat ke atas. Itu adalah yang merupakan otomatis ya, sifat istilahnya seperti itu. Baik, masuk ke huruf berikutnya yang keempat, ghin. Nah, ghin agak jauh mahrujnya dari lisan ya, karena dari tenggorokan ini. Tapi tetap suaranya harus tebal ya. Walaupun makhrajnya tidak dari lisan, tapi suara tebal dampak dari sifat isti'la terasa di huruf ghin ya. Jadi jangan sekali-kali membaca ghin itu dengan baca ga ya, ghairil, tapi ghairil, tebal suaranya. Ghairil maghdubi, cobi. Ketika ghinnya hidup, gho tebal. Ketika ghinnya sukun, tetap tebal. Ghairil mau. Coba sekali lagi sama-sama.
ghairil maghdubi. Nah, lidah ngangkat ke atas dan suara ghin terasa tebal. Baik, yang kelima adalah to. Coba to-nya jangan dikolkolahkan, Pak, karena sedang mempraktekkan sifat isti'la. Ketika mati to-nya tahan ya. To, ti, tu, to. To, ti, tu, to. To, ti, tu, to. Tutan, tani, tana. Nah, kalau to ngangkatnya sempurna sekali. Kenapa? Karena to itu sendiri tempatnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi atas depan ya. Satu makhraj dengan dal dan ta. To, dal, ta. Maka begitu diucapkan huruf to, saat huruf to itu berbaris, terlebih ketika sukun, maka si lidah kita benar-benar sempurna ngangkatnya. Kenapa? Karena memang makhrajnya dekat situ, dekat ke langit-langit. To, ti, tu, to. Nah, begitu to ngangkat ke atas, bahkan cenderung nempel si lidah itu, cenderung nempel. Baik, kemudian yang keenam adalah qaf. Kita praktekkan lagi sebelum ke kalimat yang ada dalam Al-Quran. Qaf, qaf. Qaf, qaf. Tebal dan lidah sedikit ngangkat ke atas. Baik, yang terakhir yang ketujuh zo. Nah, zo makhrajnya juga dari ujung lidah. Ini kemungkinan mengangkatnya lebih kuat seperti to tadi ya, dibanding huruf yang lain. Nah, ketika waw dirasakan, ini ngangkat lidahnya. Ulang. Jadi dari ketujuh huruf yang tersifati isti'la, pada prinsipnya semua huruf ini saat diucapkan, terlebih ketika huruf ini sukun, akan membuat lidah kita terangkat kemana? Ke langit-langit atas, walaupun tidak sampai menempel, karena memang bukan dari situ makhrajnya, hanya terangkat. Dan dampak daripada terangkatnya lidah, ada suara yang tebal ya, suara tebal. Jadi tebal itu boleh disebut isti'la, boleh disebut tabkhim ya, dalam bahasa tajwid itu ya. Jadi tabkhim tebal, isti'la juga tebal ya. Jadi bahasa-bahasa yang hampir sama maknanya. Ada yang lebih tebal lagi, namanya taglidz. Taglidz. Tabkhim tebal, isti'la juga tebal. Ada yang tebalnya sempurna banget, Pak, penuh, namanya taglidz. Seperti menebalkan lafaz Allah. Nah, kalau menebalkan lafaz Allah, Pak, jadi O-nya itu benar-benar beras. Allah. Allah.
Allahu, gitu kan? Kalau kayak dho, so, gitu kan? Itu tidak sampai taglid. Itu hanya ada di mana? Di isti'la atau boleh dibilang tafkhim. Jadi taglid itu khusus untuk lafaz Allah saja. Setelah dibuktikan dengan huruf yang dimaksud, ya ketujuh huruf yang tersifati istilah dengan huruf berbagai macam baris, patah, kasroh, domah dan sukun, ternyata benar adanya, dapat kita rasakan sesuai definisi, ya, bahwa sifat istilah ini adalah salah satu sifat yang mengakibatkan tebalnya sebuah huruf, ya. Tebalnya sebuah huruf. Huruf apa? Huruf yang tersifati istilah, yang jumlahnya ada 7 huruf. Dan daripada ketujuh huruf ini, tebal itu juga dirasakan saat lidah mengangkat ke langit-langit atas. Jadi tidak ragu lagi Pak sekarang, apa yang kita praktekkan setiap hari saat membaca Al-Quran, kho, so, do, gho, to, ko, dan zo, saat diucapkan kok suaranya bulat-bulat semua itu, kayak pakai o. Ternyata itu adalah sifat tafkhim yang muncul dari sifat isti'la, yang mana saat pengucapannya sifat tebal itu muncul karena lidah kita terangkat ke langit-langit atas. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang ada di Quran, Pak. Kalimat, ya. Kalau tadi bukan kalimat, ya, hanya huruf-huruf dengan baris yang lengkap. Nah, di halaman 39 nih contohnya. Ini sebagian kecil contoh saja, ya. Ada 7 kalimat sesuai hurufnya. Untuk huruf kha, nah, ada dalam kalimat khalaqakum, sama-sama. Khalaqakum. Ada juga khalaqna. Khasirin. Khasara. Sekarang matikan. Mukhlisina. Nah, kalau sedang mati Pak juga tetap harus tebal. Mukhlisina. Sarang. Coba ya dipraktekannya. Apa yang tebal dan yang tipis. Disimak dengan cermat. Akan saya baca 2. Mukhlisina. 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 Yang benar yang mana? Coba simak dengan cermat. Dua-duanya kho. Akan saya baca dengan sesuai makhraj. Tapi yang satu sifatnya dipelesetkan, yang satu dibenarkan. Mukhlisina. Mukhlisina. Yang pertama, yang kedua. Yang benar tuh yang pertama, yang kedua. Coba. Mukhlisina. Mukhlisina. Yang mana? Yang kedua, Pak. Yang pertama tuh tipis, walaupun suaranya kasar. Mukhlisina. Kalau yang kedua, itu yang dimaksud istilah tuh ya, Pak. Jadi menebalkan huruf yang dimaksud. Jadi kalau ada yang baca gini, secara makhraj mungkin sudah dapat walaupun belum sempurna. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina. Itu secara makhraj sudah dapat, cuman kurang sempurna. Idealnya adalah diangkat suaranya ke atas, tebal. Mukhlisina. Itu mah bukan dibuat-buat, Pak. Memang harus seperti itu. Kenapa? Karena huruf kha memang menuntut ucapan ditebalkan. Dampak daripada lidah yang mengangkat ke langit. Nah, ini untuk prakteknya ya. Kha.
Sekarang shod. Atau Bapak mau coba mukhlisina, cobi. Mukhlisina ditipiskan. Tuh 2 3. Nah tipis itu. Mukhlisina. Sekarang tebalkan. Mukhlisina. Dikit bedanya. Kalau saja kita kurang cermat mah teu kepenak, non bedana sih sama-sama padahal beda diapikan itu ya. Nah, itu. Baik, masuk ke huruf yang kedua shad. Was-salatu wa aqimus salata wa aslaha. Nah, dalam Quran ada shad mati wa aslaha muslihin. Sekarang saya akan baca, yang satu dipelesetkan, yang satu dibenarkan. Mana yang benar, mana yang salah? Coba. Wa aslaha wa aslaha. Yang pertama, yang kedua, yang benar? Yang pertama. Jadi shad itu bukan hanya sekedar desis, tapi harus tebal. Wa aslaha sareng. Wa aslaha itu sin. Kalau wa aslaha ya. Wa aqimus sholata. Benar apa salah? Salah. Itu pakai sin. Wa aqimus sholata. Kalau selewat nggak kerasa, kayak bener aja. Ihdinas sirata. Bener apa salah? Salah. Itu pakai sin. Sirata salah juga. Yang benar tebal suaranya, ngangkat ujung lidahnya ke langit-langit. Ihdinas sirata, ya. Siratal ladzina. Nah, itu ditebalkan. Mengangkat lidahnya ke langit-langit atas. Berarti baris kasroh untuk shad sirata ya, baris patah sholatu, baris domah ayat baris domah huruf shad. Nah, ayat di Quran banyak. Baris sukun wa aslaha ya, wa aslaha atau muslihun, muslihin ya. Jadi jangan sampai tertukar muslihin. Ketika makhraj berubah, tertukar, maka sifat akan mempengaruhi. Dan sebetulnya shad dan sin itu satu makhraj ya. Satu makhraj, sama dari ujung lidah ngambang di antara dua gigi atas dan bawah depan. Maka di sini harus cermat dalam mempraktekkan sifat karena makhrajnya sama. Shad, sin dan zai ya. Shad, sin, zai satu tempat keluar tapi dengan watak sifat karakter yang berbeda. Shad karakternya tebal, sementara sin karakternya tipis. Nah, karena makhrajnya sama, terkadang dalam praktek sok ketukar Pak. Sok ketukar makhraj ya. Bukan ketukar makhraj, ketukar yang harusnya tebal jadi tipis. Yang mana yang sering ketukar biasanya? Shad ke sin atau sin ke shad? Shad ke sin. Kenapa? Karena shad sedikit lebih sulit dibanding sin. Sin lebih mudah. Jadi banyak larinya kemana? Ke sin membaca shad itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalaulah kurang cermat mendengarkan, itu kayak sama aja. Ihdinas siratal ya. Itu untuk huruf shad. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah dhad ya.
Dotnya di sini ada contoh sukun. Min fadlin. Coba sareng. Min fadlin. Nah, hati-hati paknya jangan kebuat tebalnya. Min fadlin. Jadi pod. Paknya tetap tipis. Min fa ya. Fadlin. Diulang. Fi tadlil. Takna jangan jadi to ya, pitodlil kan. Karena ingin menebalkan tot jadi tak ke bawah tebal. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Fitadlil. Jadi yang tebalnya adalah huruf dhad yang dimaksud ya. Kenapa? Karena dhad memiliki sifat isti'la yang pengucapannya adalah ditafkhimkan atau ditebalkan. Sekarang dha berbaris. Fi dhalalin. Biasanya masih ada yang baca dha itu da. Pidalalin. Ya. Sekarang udah belajar sifat pakai dha suaranya, bukan da lagi. Waladdallin, waladh ya. Waladhdallin. Coba bisa dong. Sempurna tebalnya dot itu ya. Nah, biasanya ini tertukarnya kalau tidak ke dal ke zo ya, zo ya. Makanya do itu harus juga hati-hati pengucapan. Baik, lanjut ke huruf yang keempat, huruf ghin. Di sini contohnya kalimat ghafurun. Ghafuran, ghafurin, ghairil, ghairil, maghdubi. Nah, dua-duanya nadanya hidup dan mati ada tuh. Go-nya hidup, mau mati. Ghairil maghdubi. Diulang. Tebal kan suaranya ya? Tebal. Kalau sudah pas tebal. Kalau belum tebal ya berarti belum pas. Belum pas. Jadi harus terus dilatih ya, dilatih saat membaca. Jadi begini caranya Bapak-bapak yang sudah dipelajari seperti sifat ini. Saat kita membaca, oh tadi dibahas tentang istilah hurufnya 7. Nah sambil dirasakan yang tebal tuh huruf apa saja. Ketika ketemu huruf yang dimaksud saat membaca, nah itu di garis bawahi. Nah, udah tebal belum nih saya membacanya? Nah kayak gitu ya. Yang deket-deket tuh seperti yang ada di Fatihah dulu kan. Ini ada di Fatihah semua Pak. Shod ada di Fatihah, ghin ada di Fatihah, bod ada juga di Fatihah, qaf ada di Fatihah, mustaqim gitu kan. Nah itu di Fatihah ada semua. Maka saat ketemu huruf isti'la, coba dirasakan kunyalira kan, dirasakan sendiri udah tebal belum nih ketika membaca ghairil maut. Nah kalaulah sudah dilatih dan sudah merasa sudah tebal, berarti sudah pas gitu kan. Itu huruf yang keempat, ghin ya, ghin. Baik, selanjutnya yang kelima adalah to.
Toiron. Ya, toiron. Sirato. Sirato. Ya, po itu ngangkat ke langit-langit atas ujung si lidahnya itu tebal ya. At'amahum. Nah, kalau sudah dikol-kolahkan apalagi kan? Eta mah ngegeduk langsung si ujung lidahnya. At'amahum. Ya. Syayatin. Syayatin itu kan pakai to ya. Syaiton sama. Syaiton, syayatin itu pakai to. Syayatin. Jadi kayak pakai wawu ya. Twin, kayak twin gitu kan. To yang benar itu seperti itu. Syayatin. Coba abdi rek ngaosnya. Syayatin yang benar dan yang dipelesetkan. Syayatin, syayatin. Yang benar yang mana? Pertama. Tuh tos tiasa nebak namanya. Syayatin, sayatin. Kalau sayatin itu ta yang dibaca ya. Syaitu, syaitu itu ta. Kalau syaitu, po itu to yang dibaca ya. Itu. Jadi tinggal ngarapikeun lah sedikit-sedikit. Kemudian yang keenam huruf qaf. Qara'nahu. Huruf qafnya baris patah ini. Qara'nahu. Waqala. Baris kasrah. Waqila. Waqila. Mustaqim. Wa yaqulu. Baris domah ya. Wa yaqulu. Matikan kopnya. Wa aqwama. Nah, jadi dipatahkan, dikasrohkan, didomahkan, disukunkan, tetap tidak merubah sifat karakter ya. Karakternya tetap tebal. Satu lagi huruf dha. Dha juga mengandung sifat istilah, harus tebal soalnya. Al-azimi. Al-azimu. Wa awlama. Wa dhallalna. Itu ada di Quran semua ya. Wa dha baris patah, kemudian azim baris kasroh ya. Wa dhallalna domah dan kasroh juga patah, tetap pengucapannya ditebalkan karena tersifati oleh sifat istilah. Baik, itu saja barangkali ya, pada pertemuan malam hari ini selesai 7 huruf yang tersifati isti'la sudah kita bahas, sekaligus kita praktekkan dan dapat diyakinkan bahwa ketujuh sifat pengucapannya adalah tebal atau tabkhim atau isti'la yang saat diucapkan lidah kita mengangkat ke arah langit-langit atas. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan pengetahuan sekaligus akan membuat semakin fasih nanti saat membacakan huruf yang dimaksud. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.